Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat ya. Semoga kita selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan pada kita, karena kasus COVID masih belum mereda juga, dan banyak saudara kita, kerabat kita, mungkin juga tetangga kita yang udah mulai terkonfirmasi COVID-19 ini. Dan kita yang sehat ini harus terus menjaga kesehatan biar kita terlindungi dari kemungkinan terpapar oleh COVID ini. Dan juga kita terus ingatkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, kerabat kita, dan juga tetangga kita untuk menjaga diri agar tidak terkonfirmasi COVID dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan juga peningkatan daya imun tubuhnya. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan bahas mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah remaja. Remaja ini adalah salah satu tahapan perkembangan yang harus dilalui oleh setiap manusia. Itu pun ketika umurnya bisa nyampe ke remaja, ya kan begitu. Karena tidak sedikit juga banyak yang belum nyampe remaja sudah dipanggil oleh Allah untuk kembali, kan gitu kan. Tetapi dalam siklus normal, remaja ini adalah bagian daripada tahap perkembangan yang memang akan dilalui oleh setiap orang. Masa remaja ini merupakan masa yang sangat riskan, kritis, karena pada masa remaja ini adalah terjadi transisi, perpindahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Tentunya karena transisi ini merupakan kondisi yang perlu upaya kuat untuk bagaimana agar pada fase transisi ini remaja selamat. Karena memang pada fase transisi ini labilitas emosi pada fase remaja itu masih kuat, sehingga dia akan mudah terpengaruh oleh lingkungan dan juga pergaulan. Oleh karena itu, ini perlu upaya yang sistematis, terintegrasi untuk bagaimana menyelamatkan remaja dari berbagai macam hal yang bisa mengganggu, merusak terhadap kesehatan dan juga masa depannya. Dan remaja ini menjadi pokok bahasan yang selalu menarik. Kalau sudah bicara mengenai remaja, ini pasti banyak menarik, karena memang remaja itu dunia yang sangat menarik. Coba kita flashback, coba kita kembali kepada masa lalu kita. Saya yakin Anda juga baru beberapa waktu meninggalkan masa remaja, ya. Anda sudah mulai masuk pada masa dewasa awal. Coba diingat kembali bagaimana ketika kalian pada masa remaja. Di situ pasti terjadi energi yang luar biasa, semangat yang luar biasa, merasa dunia itu berada dalam genggamannya. Wah, keren kan? Kan begitu. Rintangan itu tidak ada, semuanya akan dilalui. Karena memang itulah kondisi psikologis yang dialami para remaja. Karena remaja ini adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, maka dia tidak mau kalau disebut sebagai anak-anak. Oleh karenanya remaja ini tidak mau kalau diperlakukan kayak anak kecil, terutama oleh keluarganya. Tetapi ketika dia tidak mau dianggap sebagai anak kecil, namun sisi lain
dia masih belum mampu untuk mengambil keputusan secara konsisten, secara kuat, karena memang dia belum mencapai pada usia dewasa. Oleh karena itu labilitas masih sangat tinggi. Karena labilitas masih sangat tinggi pada remaja ini, maka remaja sangat rentan dengan berbagai macam masalah kesehatan khususnya. Ada beberapa masalah yang banyak dialami oleh remaja. Di antaranya adalah pertama terkait dengan masalah kesehatan reproduksi. Ini kesehatan reproduksi pada remaja menjadi kondisi yang sangat banyak disoroti. Karena memang pada masa remaja ini itu hormon-hormon reproduksi dia berkembang dengan pesat, dengan cepat. Sehingga pada masa remaja ini dia sudah mulai tumbuh rasa menyukai lawan jenis. Maka pada masa remaja ini orang sudah mulai itu yang namanya seneng dengan melihat lawan jenis. Bener nggak tuh yang kalian alami? Ayo, bener nggak tuh? Benar, Pak. Bener ya? Oke. Sehingga di sini ketika dia sudah mulai menyukai dengan lawan jenis, tentunya ini terkait dengan masalah kematangan organ reproduksi. Maka yang sering kali pertama kali disoroti, dilihat di lawan jenis itu adalah hal-hal yang bersifat fisik. Kan gitu. Misalnya remaja putri pasti menyukai itu yang namanya cowok yang ganteng, kan itu kan, gagah, iya kan, maco, dan yang lain lah yang bisa menyenangkan hatinya. Begitu pula dengan remaja putra, pasti akan lebih menyukai pada wanita yang cantik, menarik, kan itu kan, dan yang lainnya yang bersifat fisik. Maka kematangan organ reproduksi, hormon reproduksi ini yang seringkali tidak berimbang, tidak selaras dengan kematangan secara mental, psikologis, emosional. Kan itu kan. Jadi kedewasaan secara psikologis, secara mental ini masih belum matang. Sementara hormon-hormon reproduksinya ini sudah mulai cepat pertumbuhannya. Maka dorongan seksual ini lebih besar. Ya, dorongan seksual lebih besar, sehingga ketika ini terjadi, sementara dia kematangan secara mental emosionalnya masih lemah, maka ini akan terlibas, sehingga dia akan menerjang norma-norma, etika-etika yang seharusnya dipertahankan, seharusnya dijaga, dipelihara terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, ini seringkali dilanggar. Maka inilah menjadi gerbang awal untuk munculnya masalah kesehatan reproduksi pada remaja. Apa saja diantaranya? Diantaranya yang paling banyak adalah kaitannya dengan hubungan seks di luar nikah. Hubungan seks di luar nikah. Ini banyak. Berbagai macam riset menunjukkan banyak remaja yang melakukan hubungan seks, iya kan, sebelum dia menikah. Yang kedua, masalah kesehatan reproduksi berikutnya adalah ini kaitannya dengan masalah penyakit menular seksual. Dia jelaslah kalau dia sudah mulai melakukan hubungan seks pranikah, apalagi nanti dia
bereksplorasi dengan bergonta-ganti pasangan, ya kan, ataupun yang lainnya, maka ya dia akan beresiko terkena penyakit menular seksual. Yang ketiga adalah yang terkait dengan kesehatan reproduksi adalah hamil, ya kan. Remaja banyak yang sudah mulai hamil atau kehamilan pada remaja. Nah, berbagai macam masalah kesehatan reproduksi ini akan mempengaruhi terhadap kehidupan remaja. Misalnya yang namanya hamil, kehamilan remaja. Remaja yang hamil ini memiliki resiko kerentanan yang besar. Karena apa? Karena pada remaja yang hamil ini, remaja ini masih dalam fase pertumbuhan, sehingga dia masih membutuhkan nutrisi-nutrisi untuk tumbuh kembangnya dia, karena dia masih dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Lalu dia hamil. Di saat dia sedang membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya, lalu dia hamil, maka nutrisi yang dia konsumsi ini akan dibagi oleh remajanya, si ibu muda ini dan janin yang dikandungnya. Maka pada remaja-remaja yang hamil, maka dia ada kemungkinan bayi yang dilahirkannya BBLR, ya kan? Berat badan lahir rendah. Karena tadi. Kemudian pada remaja yang hamil juga ini beresiko terjadi perdarahan. Karena tadi organ-organ fisiologis dia, anatomi fisiologis kesehatan reproduksi dia ini belum matur, belum matang, belum siap, sementara dia sudah mulai hamil. Maka ketika melahirkan, ini dia akan berisiko mengalami perdarahan. Mau bayangin tuh, ya kan? Lalu remaja yang hamil, dia kematangan secara emosionalnya belum tercapai secara optimal, lalu dia sudah menjadi ibu. Kebayang tidak bagaimana dia akan mendidik, mengurus anaknya? Maka ada resiko anak-anak ini akan terlantar. Betul. Ini ada resiko anak-anak akan terlantar. Keterlantaran ini juga terkait dengan tadi remaja. Remaja ini masih senang dengan yang namanya kesenangan. Maka ketika dia sudah melahirkan, kembali ini keinginan untuk kesenangannya kembali muncul, menguat, sehingga ini akan mengakibatkan ibu remaja ini atau ibu remaja lah, ibu remaja ini dia akan mengabaikan anaknya gitu loh, sehingga seringkali anaknya akan diurus oleh misalnya neneknya, ya kan? Maka ini akan berisiko terjadinya penelantaran pada anak. Nah, kalau ini terjadi, coba dibayangkan apa yang akan terjadi dengan bangsa dan negara kita. Ini permasalahan yang perlu segera diatasi. Kemudian pada remaja ini, karena dia organ-organ reproduksinya belum matur, sementara dia sudah mulai melakukan hubungan intim, maka di sini akan ada resiko dia terkena CA cervix.
CA cervix. Dia akan ini beresiko. Jadi pada remaja-remaja yang sudah mulai melakukan hubungan seksual, maka dia akan beresiko menderita CA cervix. Dan saat ini CA cervix menjadi penyakit yang sangat menakutkan bagi kalangan ibu-ibu. Iya, pada waktu masih remajanya penyakit ini belum muncul, tapi nanti kan gitu kan, nanti pada fase berikutnya. Maka kita melihat kasus CA cervix juga sangat tinggi, dan ketika dikaji, ya memang betul rata-rata mereka mulai melakukan hubungan seksual itu pada masa usia remaja. Apalagi kalau misalkan efeknya karena dia merasa frustasi, ya kan, misalnya dengan pasangannya, lalu dia akhirnya melacurkan diri. Maka banyak kasus juga mengenai pelacuran pada kalangan remaja. Ini akan memperparah kondisi masalah kesehatan pada remaja. Itu kita lihat dari masalah kesehatan reproduksi. Kemudian masalah yang lain pada remaja ini adalah kaitannya dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Remaja dia mudah terpengaruh oleh teman sebaya. Celakanya, kalau teman sebaya dia atau teman pergaulan dia bergaul dengan orang-orang yang punya kebiasaan tidak bagus, maka ini akan ada potensi dia akan bisa terpengaruh lalu masuklah pada penyalahgunaan narkoba. Berbagai macam hasil penelitian menunjukkan bahwa pintu masuk narkoba pada remaja itu adalah dari merokok. Ini pintu masuknya ini. Dan merokok pada remaja ini makin marak. Nah, narkoba ini jangan dianggap sepele. Justru narkoba ini adalah masalah yang sangat serius yang bisa mengancam terhadap generasi. Sasaran narkoba itu adalah pada otak. Dan kekuatan manusia, potensi terhebat manusia itu ada di otak. Maka ketika otak ini dihancurkan, otak ini dirusak oleh narkoba, maka manusia ini akan kehilangan esensi sebagai kemanusiaannya. Maka coba kita lihat orang-orang yang kecanduan narkoba, bagaimana perilaku dia, ya kan? Boro-boro dia peduli dengan orang lain, dengan dirinya saja dia nggak peduli. Dan ketika remaja sudah mengkonsumsi narkoba, ini akan berdampak pada kehidupan dia ke depannya. Misalnya, sebelum dia menggunakan narkoba, dia berprestasi di sekolahnya, pinter. Maka ketika dia menggunakan narkoba, ini akan mengganggu terhadap sekolahnya. Maka tidak sedikit banyak remaja-remaja yang putus sekolah. Lalu dari segi kemampuan otak, karena sudah terpengaruh oleh narkoba, maka fungsional otaknya terganggu, sehingga remaja ini potensi untuk berpikir, potensi untuk menggunakan otaknya ini sudah mulai terganggu. Kedepannya, jangka panjangnya ini akan mengakibatkan kehilangan generasi. Sebab
menggunakan pengguna narkoba ini rata-rata usia harapan hidupnya pendek. Ya. Usia harapan hidupnya pendek. Maka ketika dia remaja menggunakan narkoba, maka pada fase dewasa dia sudah mulai rusak tuh oleh narkoba. Ya kan? Dia tidak produktif hidupnya. Kemudian bisa jadi dia mulai sakitan sehingga beban keluarga meningkat, ya kan? Beban negara juga meningkat, dan kematian ketika menginjak pada usia dewasa atau produktif ini banyak. Maka narkoba ini jangan dianggap sepele. Ini menjadi sesuatu yang harus diwaspadai dan diproteksi agar para remaja ini tidak sampai terpengaruh kepada narkoba. Itu yang kedua, masalah pada remaja. Yang ketiga, masalah yang banyak pada remaja adalah kaitannya dengan perilaku kekerasan. Remaja ini dia senang yang namanya bergaul, punya klub-klub, ya kan? Atau yang sering biasa disebut dalam bahasa gaul adalah geng-geng. Nah, coba Anda coba ingat. Pasti ketika Anda punya waktu remaja, Anda punya geng loh. Iya kan? Punya teman yang kelompok teman yang akrab, saling ngerti, saling paham, kemudian udahlah dibentuk aja namanya apalah, misalkan apakah namanya geng gong kan gitu kan, atau geng Francis atau apalah. Nah, geng-geng ini dia punya prestise, punya satu nilai-nilai yang dianut bersama oleh gengnya ini. Maka ketika ada kelompok lain yang menyinggung, ya kan, terhadap geng dia atau terhadap anggota geng dia, maka ini akan terjadi solidaritas yang tinggi pada mereka. Maka kita sering melihat tuh banyak sekali yang namanya tawuran yang dilakukan oleh remaja. Banyak sekali yang namanya aksi-aksi di jalanan, kayak apa tuh, ngebut-ngebutan atau geng motor yang dilakukan oleh para remaja. Sehingga semua ini ya nanti khawatirnya akan menjurus kepada masalah yang keempat, yaitu masalah kriminalitas pada remaja. Kita lihat sekarang, ini kondisi yang sangat miris. Banyak sekali remaja-remaja yang sudah mulai melakukan perbuatan kriminal. Ada yang mencuri, ya kan? Ada yang berkelahi. Bahkan ada yang sampai membunuh. Ini kondisi yang sangat miris, kondisi yang sangat tragis. Nah, masalah-masalah kompleksitas pada remaja ini harus segera diatasi. Maka setidaknya ada 3 pilar yang harus dikuatkan untuk mengatasi masalah pada remaja. Ketiga pilar itu adalah, pertama, pilar keluarga. Yang kedua, pilar sekolah. Dan yang ketiga adalah pilar lingkungan atau peer group. Ini 3 pilar yang harus dikuatkan untuk mencegah dan mengatasi masalah yang dialami oleh remaja. Pilar pertama yaitu keluarga. Keluarga ini merupakan pilar yang sangat utama bagi remaja. Tidak sedikit
masalah-masalah yang dialami remaja, yang dilakukan oleh remaja itu berawal dari keluarga. Berawal dari rasa ketidaknyamanan dia dengan keluarganya. Maka dia akan keluar dari keluarganya, mencari komunitas, mencari teman yang bisa memberikan kenyamanan, yang bisa menerima apa adanya, yang tidak melakukan bullying dan lainnya. Celakanya ketika pencarian di luar ini, dia mendapatkan kenyamanannya dengan kelompok-kelompok yang tidak benar. Maka disinilah masalah itu akan mulai muncul. Oleh karena itu, oleh karena itu keluarga harus dioptimalkan. Peran fungsi keluarga harus dikuatkan, terutama dari orang tua. Seringkali permasalahan di keluarga, remaja ini merasa dia tidak nyaman di rumah itu karena orang tuanya memperlakukan remaja ini seperti anak kecil. Maka mestinya orang tua ketika menghadapi anaknya yang sudah remaja, maka peran sebagai orang tuanya ini jangan terlalu menonjol. Yang perlu ditonjolkan adalah peran dia untuk bisa menjadi temannya remaja. Kan gitu. Maka orang tua ini harus bagaimana mengkreasikan agar anak ini merasa nyaman di rumah. Rumah harus menjadi tempat yang paling nyaman untuk anak remaja. Nah, kalau rumah ini sudah bisa menjadi tempat yang paling nyaman untuk anak remaja, maka insya Allah anak remaja ini akan terlindungi dari berbagai macam masalah-masalah. Itu satu. Yang kedua, pilar yang kedua adalah pilar dari sekolah. Sekolah ini memiliki peranan yang besar dalam pembentukan karakter, potensi dan kemampuan anak remaja ini. Karena usia remaja ini adalah usia sekolah. Dia sedang bersekolah, terutama pada usia SMP, SMA. Kan gitu. Maka sekolah ini harus mampu menciptakan lingkungan dan pembelajaran yang nyaman untuk anak remaja, sehingga dia mulai tumbuh rasa senang dengan belajar. Dia merasakan ada kebahagiaan ketika dia di sekolah. Maka pembelajaran di sekolah, peranan para guru bukan hanya terkait dengan masalah pembelajaran akademik, tetapi juga pembelajaran terkait dengan bagaimana untuk mempersiapkan kematangan pertumbuhan dan perkembangan remaja ini. Maka sekolah itu juga dituntut untuk lebih memperhatikan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didik. Bukan hanya diukur dari nilai akademik atau nilai ujian atau nilai pelajaran, tapi juga harus diperhatikan bagaimana etika dan perilaku remaja ini di sekolah. Maka sekolah ini menjadi rumah kedua setelah rumah tinggal bersama orang tua. Maka sekolah ini juga harus menjadi rumah kedua yang bisa menciptakan kenyamanan, ketenangan, dan kecintaan terhadap sekolah, terhadap proses
belajar. Ini perlu bagaimana mengkreasikan pembelajaran sehingga sekolah menjadi tempat untuk mencetak remaja-remaja yang berkualitas, remaja-remaja yang unggul, yang memiliki kecerdasan yang holistik. Bukan hanya kecerdasan secara intelijensi, tapi juga kecerdasan secara emosional, sosial, dan spiritual. Ini terintegrasi dalam proses pembelajaran. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah lingkungan, terutama kelompok atau teman sebaya. Teman sebaya ini memiliki pengaruh yang besar. Remaja cenderung dia mengikuti, menuruti apa yang menjadi peraturan atau pengaruh dari teman sebayanya. Maka remaja ini juga dia harus pandai dan harus selektif mencari teman gaulnya. Orang zaman ini ada perubahan, ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau dulu sering muncul kita bergaul dengan siapa saja. Kalau sekarang tidak, kita bergaul harus pilih-pilih. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi terhadap perilaku kita. Karena kita tidak tahu apakah mental kita kuat, apakah jiwa kita kuat atau tidak. Oke, kalau misalkan remaja ini mental jiwanya kuat, maka dia bergaul dengan siapapun no problem. Karena dia memiliki kekuatan yang besar dalam melindungi dirinya. Tetapi ketika misalkan remaja ini tidak memiliki kekuatan mental yang besar, jiwa yang besar, di mana dia akan mudah terpengaruh oleh orang lain, maka dia harus pilih-pilih dan selektif terhadap teman gaulnya. Ini yang harus dilakukan oleh remaja. Maka kalau ketiga pilar ini mendukung terhadap pertumbuhan perkembangan remaja yang sehat, maka insya Allah remaja itu akan menjadi manusia yang unggul dan berkualitas. Ini yang harus dilakukan, diupayakan. Dan perawat dia memiliki peran yang besar terhadap masalah kesehatan remaja. Setidaknya dengan tadi menguatkan ketiga pilar tadi. Menguatkan ketiga pilar tadi, perawat memiliki peranan yang besar. Misalnya di keluarga. Ini kaitan dengan orang tua. Ada yang namanya keperawatan keluarga. Kita tahu bahwa menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Ada gak kira-kira sekolah menjadi orang tua? Saya sampai sekarang belum menemukan tuh ada sekolah menjadi orang tua. Sehingga ketika seseorang mengambil keputusan untuk menikah dan berkeluarga, maka dia akan menjadi orang tua. Sehingga disinilah perlu ada kesiapan menjadi orang tua. Maka perawat bisa melakukan tuh yang namanya kayak semacam konseling pranikah, ya kan? Di dalam konseling pranikah ini perawat bisa mempersiapkan, bisa mendidik, bisa melatih calon pasangan suami istri ini ketika dia nanti membina rumah tangga, termasuk kaitannya dengan masalah fungsi keluarga, tugas kesehatan keluarga. Ini perlu dikuatkan oleh perawat, karena bisa jadi masalah kesehatan pada remaja ini juga terjadi akibat keluarga belum optimal melaksanakan tugas kesehatan keluarganya.
Kemudian perawat juga memiliki peranan yang besar untuk menguatkan pilar sekolah. Kenapa? Karena ada yang namanya kesehatan sekolah, atau di kita ada istilah disebut dengan UKS, ya kan? Di UKS ini adalah menjadi wadah untuk bagaimana perawat ini bisa mengoptimalkan, meningkatkan kesehatan remaja. Bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental, kesehatan sosial, dan kesehatan spiritual remaja. Maka UKS perlu dioptimalkan, peranannya perlu ditingkatkan, dan perawat menjadi bagian daripada UKS tersebut. Lalu juga pilar yang ketiga adalah kaitannya dengan lingkungan atau peer group. Di sini ada yang namanya keperawatan komunitas. Maka perawat komunitas juga harus masuk ke masyarakat, bagaimana mengadvokasi, mengedukasi kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, ya kan? Misalnya seperti apa tuh? Seperti komunitas motor, ya kan? Komunitas apalagi itu, misalkan kayak pecinta alam, kan itu kan? Komunitas pesepeda atau yang lain lah, di mana remaja ini menjadi anggota komunitas tersebut. Ini masuk perawat ke sana. Bagaimana melakukan penguatan peranan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat untuk mendukung terhadap pertumbuhan dan perkembangan remaja, sehingga remaja ini melewati fase transisi ini dengan sehat dan selamat.